akan memenuhi tugas mulok dari Bapak Ferry Firmansyah, yang mana saya akan membahas tentang adat istiadat Kota Palembang. Baiklah, pembelajaran adat istiadat itu sendiri, jika dipelajari di sekolah dasar, itu dipelajari pada kelas 5, tema 3, subtema 2, pembelajaran ketiga. Nah, adat istiadat itu adalah suatu gagasan yang mengandung unsur nilai kebudayaan, hukum, norma yang dilakukan oleh daerah tersebut. Baiklah, adat istiadat yang akan kita bahas yang pertama yaitu ngobeng. Nah, ngobeng itu adalah suatu tradisi makan bersama yang dilakukan oleh orang sebanyak 8 orang biasanya. Nah, itu dengan duduk melingkar dan saling berhadapan. Nah, pada saat tradisi ngobeng tersebut, biasanya makanan yang utama yang ada pada tradisi ngobeng tersebut biasanya nasi minyak yang dicampur oleh lauk pauk seperti opor ayam, daging kambing ataupun sapi yang dibuat malbi. Nah, itu biasanya makanan utama ataupun makanan khas yang biasa dilakukan pada saat tradisi ngobeng tersebut. Nah, pada zaman sekarang tradisi ngobeng tersebut jarang sekali digunakan karena pada zaman sekarang banyak yang mengganti tradisi ngobeng tersebut dengan prasmanan ataupun perancisan. Tapi sempat ada yang bilang bahwa tradisi ngobeng tersebut masih dilakukan di 17 Ulu di Palembang dan Tangga Buntung. Itu masih sempat ada yang menggunakan tradisi ngobeng karena mungkin di sana masih sangat kental nilai-nilai leluhurnya ataupun keturunan leluhurnya masih banyak banget. Jadi masih banyak digunakan di daerah 17 Ulu ataupun di Tangga Buntung, itu masih menggunakan tradisi ngobeng. Nah, tapi untuk wilayah lain ataupun daerah-daerah yang lain itu sudah tidak ada yang menggunakan tradisi ngobeng tersebut. Yakni ya makanya saya bilang tadi bahwa tradisi ngobeng itu banyak diganti dengan prasmanan ataupun perancisan. Nah, tradisi ngobeng itu biasanya dilakukan pada saat acara pernikahan, syukuran, ataupun acara-acara keagamaan lainnya. Nah, tapi sekarang malah diganti dengan era yang semakin zamannya bertambah maju, dengan zaman tambah modern, jadi diganti dengan prasmanan ataupun perancisan. Nah, mungkin hanya ini kita membahas tentang tradisi ngobeng. Selanjutnya kita akan membahas tentang tradisi pernikahan Palembang. Nah, dalam tradisi madik, keluarga calon pria datang ke rumah keluarga calon wanita. Nah, untuk berkenalan sekaligus melakukan observasi terhadap keadaan calon mempelai wanita dan keluarganya. Itu biasanya dilakukan pada saat menjelang mau pernikahan, ibaratkan perkenalan antara keluarga dua belah pihak ataupun keluarga besar yang nantinya akan bersatu. Nah, itu adalah tradisi madik. Selanjutnya kita akan membahas tentang tradisi menyenggung. Nah, apa sih tradisi menyenggung? Tradisi menyenggung ini adalah merupakan bentuk tanda keseriusan dari calon mempelai pria. Nah, seperti halnya madik, dalam menyenggung, calon mempelai pria juga mengutus kerabat dekat dan orang kepercayaannya untuk membicarakan kesepakatan dan mengatur tanggal kedatangan berikutnya untuk melamar. Nah, buah tangan yang dibawa juga serupa dengan madik, seperti tenong dan songket. Nah, dan beberapa bahan makanan lainnya. Nah, jadi pada saat mau menyelenggarakan tradisi menyenggung ini, si mempelai pria tidak hanya membawa tangan kosong, melainkan ada yang dia bawa seperti tadi tenong dan songket ataupun bahan makanan lainnya. Nah, baiklah, kita akan masuk ke tradisi berasan atau memutus. Nah, sering kita dengar bahwa tetangga-tetangga kita banyak yang membicarakan tentang si A lagi berasan mau memutus, si B lagi berasan mau memutus. Nah, ini kita akan membahas tentang berasan dan memutus ini nih. Nah, jadi berasan dan memutus itu apa sih? Itu tuh bersuatu
bermusyawarah. Nah, bermusyawarah untuk menentukan dua keluarga menjadi satu keluarga besar. Nah, kedua belah pihak keluarga memutuskan dan menetapkan kata sepakat tentang hari, tanggal, dan tahun pernikahan. Jadi ini bagi para mempelai pria ataupun wanita. Jadi kalau misalkan mempelai wanita kan akan menyebutkan maharnya berapa, dan mahar itu pun akan dituruti oleh mempelai pria. Nah, biasanya para penyebutan saat mau minta mahar itu juga pada saat berasan atau mutus. Nah, itu juga sekalian menentukan hari, tanggal, ataupun tahun pernikahan. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan tentang adat istiadat yang ada di Kota Palembang. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Saya akhiri, Faiza Farokta Farsop, wa ila rabbika farhab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.